wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nadila dari jurusan Tadris Kimia dengan NIM 2030110010. Baiklah, pada praktikum biologi umum kali ini saya akan menjelaskan dan akan melaksanakan praktikum tentang transport zat intra dan ekstrasel. Baiklah, dengan dosen pengampu Ibu Liza Meini Fitri MSI dan asisten dosen yang pertama ada Kak Marzuki dan dua ada Kak Rini Putri Ningsih. Baiklah, tujuan praktikum saya kali ini yaitu perbedaan proses difusi, osmosis, dan plasmolisis. Lalu yang kedua, penyebab terjadinya plasmolisis dan deplasmolisis. Baiklah, untuk teorinya saya akan menjelaskan sedikit, yaitu di mana sistem penyerapan serta transportasi nutrisi sangat penting bagi tumbuhan maupun hewan. Pada tumbuhan transport zat hara serta pertukaran zat dan hasil metabolisme cukup dari sel ke sel dengan menembus membran plasma dan berlangsung secara aktif maupun pasif. Plasma sel atau sitoplasma dibungkus oleh selaput tipis yang disebut membran. Selaput ini merupakan membran yang mampu mengatur secara selektif aliran cairan dari suatu lingkungan sel ke dalam sel-sel dan sebaliknya. Transport mikromolekul melalui selaput plasma berlangsung melalui tiga mekanisme, yaitu ada difusi, osmosis, dan transport aktif. Difusi berasal dari kata diffus, yang artinya menyebar. Difusi merupakan transport menurun, yang artinya materi berasal dari daerah berkonsentrasi tinggi ke daerah berkonsentrasi rendah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses difusi, yaitu ada yang pertama ukuran partikel, kedua ketebalan membran, ketiga luas suatu daerah, keempat jarak, dan kelima suhu. Osmosis berasal dari kata os artinya lubang dan mos artinya pindah. Jadi osmosis adalah mengalirnya zat cair melalui membran dari yang berkonsentrasi tinggi ke yang konsentrasinya rendah. Pada osmosis yang berpindah adalah pelarut. Dalam sistem osmosis dikenal larutan hipertonis atau larutan yang mempunyai konsentrasi terlalu tinggi. Larutan hipotonis atau larutan yang dengan kondisi terlarut rendah, dan larutan isotonis atau dua larutan yang mempunyai konsentrasi terlarut sama. Jika terdapat dua larutan yang tidak sama konsentrasinya, maka molekul air melewati membran sampai ke dua larutan seimbang. Dalam proses osmosis, pada larutan hipertonis, sebagian besar molekul air terikat atau tertarik ke molekul terlarut, sehingga hanya sedikit molekul yang bebas dan bias melewati membran. Sedangkan pada larutan hipotonis memiliki lebih banyak molekul air yang bebas, artinya yaitu tidak terikat oleh molekul terlarut, sehingga lebih banyak molekul air yang melewati membran. Apabila suatu sel diletakkan pada suatu larutan yang hipertonis terhadap sitoplasma, maka air yang ada dalam sel akan berdifusi keluar sehingga sitoplasma mengkerut dan terlepas dari dinding sel. Peristiwa itu disebut plasmolisis. Molekul-molekul suatu zat lewat atau tidak tergantung pada strukturnya dan kepada ukuran-ukuran porus-porusnya. Yaitu yang pertama ada membran yang membiarkan lewat setiap zat yang disebut dengan permeabel, lalu membran yang menolak setiap macam zat dinamakan impermeabel, lalu membran yang membiarkan lewat beberapa zat tetapi menolak macam zat lainnya disebut dengan semi-permeabel atau permeabel diferensial. Baiklah, kita akan melakukan praktikum, yaitu tentang transport zat intra dan ekstrasel, di mana saya menggunakan alat dan bahan, di mana alatnya itu ada gelas. Saya menggunakan di sini ada 2 gelas, lalu ada penggaris, sendok, dan juga ada garam, lalu juga ada kentang, sama ada teh celup. Lalu ada kentang dan juga ada teh celup. Lalu di sini saya menggunakan air panas dan juga ada air biasa. Baiklah, di sini juga saya menggunakan alatnya itu ada stopwatch. Baik, mari kita mulaikan percobaannya. Baiklah, pada percobaan pertama yaitu tentang difusi. Pertama kita siapkan dulu
bahannya, yaitu saya menggunakan 2 teh celup, lalu 2 gelas. Lalu kita masukkan teh tersebut. Lalu kita masukkan air hangat. Lalu kita menggunakan stopwatch tadi. Baiklah. Lalu yang pertama itu pada gelas pertama kita aduk tehnya. Dan gelas kedua tidak kita aduk. Baiklah, di sini pada saat saya aduk teh yang pertama ini, dia akan langsung berubah warnanya. Sedangkan yang tidak saya aduk, bahkan warnanya pun lebih tidak mencolok daripada yang saya aduk. Baiklah, di sini dalam waktu 12 detik 37 sekon ya. Baiklah, di mana dapat kita simpulkan bahwa hasil percobaan yang kita gunakan dengan teh celup ini salah satu proses difusi, karena proses penyebaran molekul zat dari konsentrasi tinggi yaitu teh celup ke konsentrasi yang lebih rendah yaitu air, maka membuat warna air menjadi kemerah-merahan. Faktor yang mempengaruhi proses difusi itu ada suhu, karena karena semakin tinggi suhunya, semakin cepat pula dia kecepatan proses difusinya. Maka sebaiknya juga semakin rendah suhu, maka akan semakin lambat pula kecepatan difusinya. Di mana suhu pada air panas ini menentukan kecepatan menyebarnya molekul-molekul pada zat. Nah, baiklah, ini pada proses difusi. Baiklah, pada proses kedua yaitu ada proses osmosis, yaitu kita menggunakan kentang. Baiklah, pertamanya kita buka dulu kentang dengan cutter. Kita kupas kulitnya. Sampai bersih. Baiklah, sesudah kita kupas kentangnya, lalu kita potong dadu. Lalu kita potong dadu kentangnya, atau terserah saja, atau kita potong segi panjang. Saya potong menjadi seperti ini. Lalu kita beri air garam. Di sini ada air panas, baru kita masukkan garam tadi. Lalu kita aduk. Baiklah, sesudah tercampur seperti ini menjadi larutan, baru kita siram. Sampai dia terendam. Lalu kita tunggu menggunakan stopwatch. Selanjutnya yang kedua yaitu kita masukkan kentang dengan air biasa, di mana yang pertama itu air garam dan yang kedua air biasa. Baiklah, kita tunggu selama setengah
menit. Dekat-dekat belakang. Baiklah, setelah selama setengah menit sampai dengan 15 menit. Baiklah, di sini sudah kita tunggu sampai dengan 15 menit, di mana hasilnya yaitu pada kentang, anggap saja ini A dan ini B. Pada kentang A yang menggunakan air garam, kita berikan tadi lautan garam, dia akan melunak. Sedangkan pada kentang yang B, dia akan tidak terlihat mengalami pelunakan sama sekali, tapi malah menjadi lebih keras. Jadi kesimpulannya yaitu kentang yang direndam dalam lautan garam bisa melunakkan karena terjadi peristiwa osmosis pada kentang. Proses osmosis tersebut disebut plasmolisis, yaitu proses keluarnya cairan atau air dari kentang menuju ke larutan garam. Hal ini terjadi karena tekanan atau konsentrasi dalam kentang lebih rendah daripada tekanan pada larutan garam, sehingga membran semipermeabel dapat ditembus oleh zat pelarut atau larutan garam. Kentang tersebut akan kehilangan air dan menyebabkannya lemah. Kentang dengan kondisi isel seperti ini layu. Kentang akan kelihatan banyak air dan tekanan akan terus berkurang sehingga menyebabkan kentang mengapung di air. Sampai di suatu titik di mana protoplasma sel terkelupas dari dinding sel dan akhirnya dapat terjadi runtuhnya seluruh dinding sel. Sehingga kentang tersebut layu dan lebih lentur sehingga tidak mudah patah. Sedangkan kentang yang hanya direndam dengan air, dia akan menjadi semakin berat. Karena air masuk ke dalam kentang, air dapat masuk karena konsentrasi kentang lebih tinggi. Kentang akan semakin mengeras dan juga kaku.